Hai, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang UML. Penjelasan singkat, lalu setelah itu akan saya lanjutkan dengan menggunakan Microsoft Visio untuk implementasinya. Jadi, UML adalah Unified Modeling Language yang biasa kita lakukan, bukan salah satu step dalam melaksanakan software engineering. Jadi, setelah saya jelaskan ini, seharusnya sudah bisa kita untuk mengetahui apa itu UML dan sudah familiar terhadap UML-UML yang ada. Jadi UML itu adalah dalam bentuk diagram, dalam bentuk abstrak yang digunakan untuk merepresentasikan benda-benda atau merepresentasikan aksi yang ada di dunia nyata. Jadi dengan adanya diagram ini, maka seseorang bisa melanjutkan atau memberitahukan kepada orang lain terhadap apa yang ada di kepalanya atau apa ide dasarnya, sehingga bisa dilaksanakan diskusi, bisa dilaksanakan klarifikasi terhadap pemikiran-pemikiran yang ada. Jadi UML ini adalah sebuah set diagram types, ya. Dan UML digunakan untuk mengurangi ambiguitas, ya. Jadi UML itu harus fleksibel, dan beberapa key points tentang UML, diagram bisa digunakan untuk problem solving. Jadi terdapat 9 UML diagrams. Yang sebelah sini kita bisa lihat ada physical views-nya atau bagian fisiknya. Sebelah sini kita bisa lihat ada requirements-nya, apa yang dibutuhkan. Ada logical views-nya, pandangan secara logik, dan di sini adalah dynamic views-nya. Jadi terdapat komponen diagram, deployment diagram, use case diagram, class diagram, object diagram, collaboration, sequence, state, activity. Gitu. Ini adalah contoh use case diagram, di mana apa yang bisa dilaksanakan oleh seseorang terhadap software engineer, terhadap software yang ada. Ini adalah contoh class diagram, object diagram. Ini adalah collaboration diagram, sequence diagram. Jadi sekarang saya akan menjelaskan tentang sequence diagram dan bagaimana kita melakukannya di Visio. Jadi kita buka Visio, kita buka UML model diagramsnya. Di sini kita bisa lihat terdapat beberapa contoh diagram. Di sini kita bisa buka UML sequence, ya. Ini adalah object lifeline-nya. Ada beberapa unitsnya di sini. Untuk membuatnya kita bisa pertama menaruh ini di sini, ya. Jadi ini adalah komponen-komponen yang terdapat pada sequence diagram. Misalkan ada 3 komponen. Nah, sementara ini aktivasi adalah dilakukan ketika diagram ini, salah satu dari komponen yang ada di sequence ini teraktivasi seperti ini. Misalkan ini adalah Android, ini adalah misalkan yoyo, dan ini misalkan adalah sistem lampu. Ceritanya ini adalah sebuah UML atau sebuah diagram yang menjelaskan tentang smart home. Jadi ketika pertama adalah user menggunakan Android, lalu mengaktifasikan Android-nya, lalu Android mengirimkan perintah kepada yoyo untuk menyalakan lampu. Setelah itu ini pun aktif lagi,
dan yoyo meneruskan menyalakan lampu pada sistem lampu, dan di sini aktif. Setelah itu terdapat message dari sistem lampu kepada yoyo bahwa lampu itu sudah menyala. Lalu yoyo pun memberikan informasi kepada Android bahwa lampu itu sudah menyala. Ini misalnya contohnya kecilnya ya, sehingga kita bisa mendapatkan bahwa ini adalah gambaran besarnya dari sebuah UML, yaitu sequence diagram dari Android. Ini misalnya user menyalakan aplikasi, lalu Android mengaktifkan kamera, user mengarahkan kamera ke color code AC, kamera mengirimkan data ke color code, lalu Android dengan color code sesuai dengan data dan memberikan perintah ke yoyo untuk menyalakan AC, menyalakan AC, seperti itu. Hah? Ya. Banyak 50 ribuan? Ada. Hah? Ada.